Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, di Masjid Pusdai Jawa Barat ini setiap Selasa pagi ada kajian Quran dan hadis. Jika pemirsa ingin mengikuti kajian Quran dan hadis secara langsung, silakan datang ke Pusdai lantai 2 Jalan Diponegoro 63 Bandung, Jawa Barat. Tidak dipungut bayaran. Dan hari ini tanggal 1 September 2020 yang bertepatan dengan 13 Muharram 1442 Hijriah, yang akan memberikan materi adalah Kiai Haji Amin Bajuri Asnab. Beliau akan menyampaikan tema Ikhlas Kunci Ibadah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu Majelis Taklim Pusdai yang Allah muliakan, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang Allah berikan berbagai kenikmatan, dan tentunya kenikmatan ini tidak mampu untuk kita menghitungnya, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan mampu menghitungnya. Baik menghitung secara langsung konvensional melalui akal pikiran kita, maupun menghitung dengan alat teknologi sekalipun hari ini, ya, belum ada ditemukan para ahli matematik atau para ahli hisab untuk menghitung satu suap nasi yang masuk pada mulut kita, satu tetes air yang masuk pada mulut kita, dihitung berapa jumlah kenikmatan sesungguhnya itu. La tuhsuha. Ini merupakan mukjizat Al-Quran. Al-Quran akan melemahkan segala upaya rekayasa manusia yang tentunya akan melakukan kesombongan-kesombongan. Maka tentu kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah di dalam keikhlasan tentunya, kemurnian tentunya, maka yang penting yang harus kita kedepankan rendah hati dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi hari ini sesuai dengan yang dimintakan oleh koordinator, saya mengisi di bagian tasawuf. Maka tema yang diangkat adalah ikhlas kunci kesuksesan atau ikhlas kunci ibadah. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Adz-Dzariyat ayat berapa? 56. Mas, ada yang hafal? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, untuk ibadah. Bentuk ibadah ini adalah proses kegiatan. Bentuk ibadah ini adalah gerakan, harokah. Ada gerakan berbentuk fikiran, ada gerakan berbentuk hati, ada gerakan berbentuk jasadi, badan kita. Ya, semua yang dilakukan oleh kita ini adalah ibadah. Fikiran menghasilkan nilai-nilai ilmu yang kemudian dituangkan dalam tulisan, dituangkan dalam ucapan, dituangkan dalam ceramah-ceramah. Ya.
hati tentunya juga digerakkan untuk terus berupaya menanamkan nilai-nilai keimanan dengan istiqamah. Kemudian gerakan dari jasad kita bergerak untuk supaya seluruh gerakan ini menjadi ibadah. Maka semua itu tidak akan bisa sampai menjadi konsep ibadah kecuali ada kuncinya. Kunci ibadah adalah digambarkan dalam surat Al-Bayyinah, surat Al-Bayyinah ayat keempat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Jadi kita diperintahkan melaksanakan gerakan. Gerakan ini aktivitas. Aktivitas itu amal. Amal itu bisa disebut dengan apa? As-salih yang kita sering dengar. As-salih, amal salih. Aktivitas yang berhubungan dengan as-salih artinya aktivitas yang mampu mendamaikan. Salih itu mendamaikan, ya, mengkonstruksi sesuatu yang positif. As-salih membangun nilai-nilai positif. Maka bagaimana kita membangun nilai-nilai positif dalam benak pikiran kita? Berarti husnudzon. Kita membangun nilai-nilai positif dari hati kita, berarti iman. Ya. Kita membangun nilai-nilai positif dari jasad kita. Tentu dalam jasad kita ada panca indera, al-hawashi. Ada mulut, berarti menggerakkan mulut ini dengan nilai-nilai positif. Dalam Al-Quran ada 7 ya, ada 8 kaulan berbentuk ucapan. Ada ma'rufa, ada maisura, ada layyina, ada sadida. Itu bentuk-bentuk positif. Termasuk mata. Anggota mata kita gerakkan untuk aktivitas pekerjaan yang positif. Apa di antara mata ini digerakkan kepada hal yang positif? Maka mata digerakkan untuk melihat 2 ayat secara global. Yang pertama ayat kauniyah, alam semesta. Ya, dimanapun kita tinggal di situ ada ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat alamiah. Termasuk jasad kita ini ayat alamiah. Ada gunung, ada lautan, ada angin, ada matahari, ada bulan, ada batu, macam-macam. Ini termasuk dari bagian ayat-ayat kauniyah atau alamiah. Ada juga ayat-ayat qauliyah atau Qur'aniyah. Qauliyah ayat-ayat ucapan, firman, kalamullah, ya, atau Qur'aniyah berbentuk Al-Qur'an yang sudah tersusun di dalam buku, namanya mushaf, yang terkumpul sebanyak berapa? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? 6.666 ayat. Ada berapa kalimat? Hah? Ada 110.000 kalimat atau kosakata. Ya. Sebab bisa dicek oleh Bapak Ibu, hitung nanti di rumah. Juz 1 itu kalimatnya ada 3.624 kosakata kalimat. Percaya nggak saya ngomong? Kalau nggak percaya nanti cek di rumah. Tapi karena kami pun sudah ngecek, ya, jumlahnya ada 3.624. Juz 2 ada berapa? Boro-boro menghitung, baca aja kadang-kadang lupa. 3.628 kosakata. Juz 3 berapa? 3.630 kosakata. Jadi kalau Bapak Ibu menghitung dari juz 1 sampai juz 30, ambil pada umumnya 3.625 saja. 3.625 kalimat atau kosakata kali 30 berapa? Tadi yang saya sebut 110.000
kurang lebih 110.000 kosakata. Jadi artinya kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu tidak kurang dari kata-katanya 110.000 kosakata. Banyak atau sedikit? Sedikit. Nggak kebayang ucapan kita tiap hari dikumpulin berapa? Ya, belum tentu ucapan yang kita keluarkan tiap hari jadi ibadah. Betul. Ketika Al-Quran diucapkan ibadah atau tidak? Setiap huruf yang dibaca oleh kita Al-Quran, setiap hurufnya adalah hasanatun. Kullu harfin hasanatun. Jadi setiap huruf yang dibaca, rangkaian Al-Quran, setiap huruf yang kita baca adalah kebaikan. Kebaikan dilipat gandakan 10, dilipat gandakan terus 70, dilipat gandakan 700 sampai wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, sampai Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang dikehendaki. Maka dari itu wajar kalau Al-Quran ini menjadi teman kita, teman setia kita, teman sejati kita, bukan sekedar dunia tapi sampai akhirat. Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan kita, bacalah oleh kalian semua Al-Quran itu. Akan datang nanti Al-Quran di saat suami kita tidak mau mendampingi kita, di saat istri kita tidak mau bersama dengan kita, di saat anak-anak kita yang kita lahirkan, yang ibu lahirkan, yang bapak ibu bina, yang bapak ibu sayangi, sudah jauh tidak pernah bisa bersama dengan kita. Orang-orang yang ada dengan kita sama-sama tidak pernah bisa. Satu yang akan bisa menolong di hari kiamat, bacaan bapak ibu semua, bacaan kita semua. Maka dari itu 1442 Hijriah ini Allah masih sayang kepada kita, masih memberikan usia panjang kepada kita semua. Apa yang harus kita lakukan? Coba Bapak Ibu setiap ngomong Bapak Ibu tulis ada berapa ngomong. Saya mau berangkat ngaji, tulis. Di dapur saya mau beli cengek, tulis ada berapa kalimat. Satu hari berapa itu? Dikumpulkan berapa ribu. Dibandingkan dengan baca Quran, berapa puluh kalimat Al-Quran yang kita baca, berapa puluh ayat Al-Quran yang kita baca. Dibandingkan kita bangun tidur sudah ngomel kepada cucu, kepada anak. Dibandingkan bangun tidur kita sudah ngomong sama tetangga atau ngegosip dengan tetangga. Coba kumpulkan, baru kita akan sadar betapa kita ini malu dengan Allah, karena Allah sudah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Maka dari itu wajar kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pesan kepada kita tentang konsep ikhlas. Dalam surat An-Nisa ayat 165, kalimat potongannya adalah ala lillahi dinul khalis. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan di ayat ini agar kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Ala, ingatlah wahai kalian semua, ya, lillahi, bagi Allah, ad-din, agama, al-khalis, itu yang murni. Agama yang dimiliki oleh Allah itu al-khalis, murni. Kemudian agama apa yang kemudian ditetapkan untuk kita semua melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nama agamanya adalah Islam. Seluruh agama dari sejak Nabiullah Adam alaihi salam sampai Nabiullah Isa alaihi salam sampai terakhir Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan konsep tauhidullah, mengajarkan konsep ibadah, konsep ketauhidan, konsep keesaan kita ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman namanya saja berbeda. Islam hari ini kita. Islam sendiri disebut nama menyandarkan diri kita kepada Allah. Dalam pengertian Islam kita mendamaikan diri. Kata-kata Islam itu sudah sangat indah. Dengan namanya saja, kalau kita faham tentang konsep Islam, sudah harus damai kita.
Ya Allah, saya memasuki ajaran Islam. Ya Allah, saya masuk menjadi orang Islam. Ya Allah, saya memasuki agamamu Islam. Kenapa? Karena saya ingin damai. Bapak Ibu pengen tenang hidupnya? Bapak Ibu sudah beragama Islam? Sudah beragama Islam? Pasti. Sudah pasti. Pertanyaannya, Islam artinya apa? Damai. Islam artinya damai, sejuk, tenang. Berarti ketika orang sudah memasuki agama Islam, harusnya merasa damai, merasa tenang. Pertanyaannya, kenapa hari ini kita masih gelisah? Kuncinya karena belum ikhlas. Yuk bersama pagi hari ini kita diskusi tentang ikhlas. Ngajinya dari kitab langsung, bukan ngawang. Kitab yang saya baca adalah kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah fi ilmi tasawuf, di dalam disiplin ilmu tasawuf, dikarang oleh Al-Imam Abil Qasim Abdul Karim bin Hauzan Al-Qusyairi. Ya, silakan kalau mau buat tarik kitabnya. Belum ada terjemahan, kitabnya gundulan. Tinggal ditumbuhkan rambutnya saja kalau pengen diharokati. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang tadi disebutkan, surat An-Nisa ayat 165, yang menjadi rumus awal di dalam bab ikhlas yang disusun oleh Imam Al-Qusyairi ini adalah ala lillahi ad-dinul khalis. Allah menyampaikan, ingat wahai manusia, lillahi, bagi Allah, milik Allah, ad-din, agama, al-khalis, murni. Jadi orang yang masuk agama, ya, orang yang beragama sesuai dengan perintah Allah harusnya mampu mengikhlaskan dengan nilai-nilai agama itu sendiri. Hari ini kita menjadi muslim, maka ikhlaskan kemusliman kita. Jangan kita beribadah tapi mengatur zat yang memberikan agama kepada kita. Samalah seperti Bapak Ibu mau memasukkan putra-putrinya ke sekolah atau ke kuliah. Kira-kira kalau Bapak Ibu memasukkan, ikhlas nggak? Pasti ikhlas, pengen diterima. Iya, pengen diterima. Tapi ketika anak cucu Bapak Ibu sudah keterima di sekolah, di kampus, ada rasa ragu sehingga mengintervensi semua aturan. Bagus tidak? Tidak bagus. Itu artinya tidak ikhlas, tidak total. Nah, ibadah itu harusnya begini. Ibadah itu total kita untuk supaya sukses ibadahnya, makna sukses itu diterima, maka harus memiliki nilai ikhlas. Maka seperti yang digambarkan tadi, ala lillahi dinul khalis. Ingat, milik Allah agama itu adalah al-khalis. Maka dari ayat ini digambarkan, akhbarana Ali bin Ahmad al-Ahwazi qala akhbarana Ahmad bin Ubaid al-Basri atau al-Bisri. Hadis yang disebutkan di sini adalah salasun la yaghillu alaihinna qalbul muslim, ikhlasul amal lillah wa munasabatu wulatil umur wa luzumu jama'atil muslimin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada 3 hal Bapak dan Ibu berkaitan dengan ikhlas, berkaitan dengan ayat surat berapa tadi? An-Nisa surat keempat 165 ayatnya, ya. An-Nisa ayat 165 dijelaskan oleh Rasulullah. Ini namanya tafsir. Tetapi ini konsepnya konsep kajian tasawuf. Ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah, ya. Apa tafsirnya? Salasun la yaghillu alaihinna qalbun muslim. Ada 3 hal Bapak Ibu yang tidak akan bisa dikhianati oleh seorang muslim.
Ya. Salasun la yaghillu alaihinna qalbun muslim. Tidak akan bisa dikhianati, tidak akan bisa diintervensi, ya, hatinya orang muslim itu. Apa saja 3 hal itu? Yang pertama adalah ikhlasul amal lillah. Yang pertama adalah ikhlaskan seluruh aktivitas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ini gampang sekali ya, diucapkannya gampang sekali, tapi prakteknya gampang atau tidak? Anggaplah ngaji yang lagi dikerjain, ngaji lah. Kalau sholat mah terlalu tinggi. Ngaji aja yang sambil duduk, sambil minum, sambil ketawa, sambil senyum, sambil ngantuk boleh kan? Kadang-kadang ngaji aja gak ada ikhlas. Ada enggak ikhlas? Iya. Kalau ngaji yang ikhlas itu nanti akan tumbuh keberkahan, tumbuh kemanfaatan. Itu kunci. Orang bekerja asal ikhlas, tumbuh berkah, tumbuh manfaat. Orang ibu-ibu masak di dapur asal ikhlas, tumbuh berkah, tumbuh manfaat. Ya, bapak-bapak cari usaha, cari ikhtiar untuk bekerja, untuk mendapatkan sesuatu yang halal, rezeki. Ikhlas akan tumbuh keberkahan dan kemanfaatan. Tapi karena ikhlas ini saking mudahnya dilisankan oleh mulut kita, tapi beratnya luar biasa. Ya. Maka dari itu 3 hal ini yang tidak bisa dikhianati, tidak bisa diintervensi oleh siapapun, ya, oleh hati seorang muslim. Maka yang pertama ikhlasul amal lillah. Orang sudah ikhlas gak akan bisa diintervensi, gak bisa dibujuk-bujuk, gak bisa dirayu-rayu. Total kita ibadah kepada Allah. Maka pada saat Bapak Ibu sholat, ikhlas tidak? Pengennya mah ikhlas. Apa contohnya ketika sholat pengen ikhlas? Ya semangat kan, mempersiapkan diri bersuci dengan menghilangkan hadasnya, menghilangkan najisnya, mempersiapkan pakaian yang suci, bukan bersih. Kalau bicara ibadah harus suci, nggak ada bersih. Kalau suci pasti bersih. Kalau bersih belum tentu. Ya, ini bersih tidak? Bersih. Bersih. Suci tidak? Ya, belum tentu. Ya, tapi karena lihat lahiriahnya tidak pernah ada kotoran ke sini, harus yakini bahwa ini adalah suci. Tapi kalau di jalan, ya, di jalan umpamanya nggak ada kotoran, nggak ada apa, tapi di jalan itu hanya bersih saja. Makanya wajar, yuk kita bersih-bersih, bersih-bersih. Bahasanya kan begitu. Nggak ada yuk kita bersuci-suci. Ya, pengaruh dalam bahasa itu. Jadi ikhlasul amal lillah, kunci untuk sukses, kunci untuk diterimanya seluruh amal adalah di kalimat atau pada sifat ikhlas. Yuk kita berusaha sholat ikhlas, yuk sama-sama. Dah siap, suci, pakaian suci, badannya suci, tempatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya apa? Namanya saja sudah Allah Maha Besar. Dimulai untuk ibadah tidak boleh ada kebesaran-kebesaran selain Allah pada saat sholat seseorang ketika sudah mulai ibadah sholat yang diawali dengan takbiratul ihram. Tapi yang terjadi apa? Allahu Akbar. Benar besar Allah, besar. Tapi pada saat kita sedang membaca bacaan sholat, rekreasi pikiran kita. Berarti yang besar siapa? Dapur yang besar. Karena Allahnya hilang di situ. Mengingat Allahnya hilang. Yang besar apa? Pekerjaan di kantor. Yang besar apa? Ingin belanja di pasar baru, pakaian ini harganya sekian, pakaian ini harganya sekian. Berarti yang besar adalah itu. Ya. Bagi anak-anak muda yang besar adalah bebeknya, ya, yang dicintainya. Wah, ini
Karena diingat. Bayangkan Bapak dan Ibu, dalam filosofi tasawufnya, orang yang sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Kalimat takbiratul ihram itu adalah Allahu Akbar. Makanya tidak boleh kita setelah takbiratul ihram membesarkan sesuatu selain Allah. Hanya Allah. Makanya supaya tidak kemana-mana, pelajari, fahami bacaannya yang fasohah. Imam Ghazali supaya ikhlasnya ditanamkan menjadi khusyuk dalam sholat, pertama harus dipelajari bacaannya dengan baik dan benar, fasohahnya, sifat hurufnya, makhraj ya daripada hurufnya, panjang dan pendeknya. Ini bagaimana bisa khusyuk? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Susah. Baca Al-Fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana bisa khusyuk? Bagaimana Allah besar? Kita saja menghadap orang yang dianggap oleh kita memberikan sesuatu yang bisa memberikan bahagia kita, kita menghormatinya luar biasa. Apalagi Allah memberikan kenikmatan kepada kita dengan begitu nikmat yang sangat banyak Bapak dan Ibu. Tadi yang di awal saya sampaikan, ada enggak atau adakah orang yang bisa menghitung nikmat Allah? Contoh air di gelas ini. Ketika air dimasukin, saya contohkan. Ada yang puasa? Saya mohon maaf enggak puasa ya. Contoh tapi saya sambil contoh. Ini air. Air bisa diletakkan di sini kan kenikmatan. Air ini dari mana asalnya? Bisa dari kolam, bisa dari asalnya laut, bisa dari sumur, bisa dari mana-mana, bisa dari sumber, kemudian dialirkan ke rumah, dari rumah masing-masing atau di perusahaan kalau memang airnya ini dikemas akhirnya, ya dikemas dan bisa dimasukin di gelas ini. Apalagi sudah berbeda rubah warnanya, ya nggak bisa lah kita berpikir seperti itu. Apalagi sampai masuk ke mulut kita, ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa dirasakan tetesan air yang masuk pada mulut kita itu kenikmatan. Satu tetesan air padahal, tapi proses kenikmatan yang Allah berikan. Siapa yang membuat gelas? Apa namanya kacanya ini bisa melingkar? Ya, siapa? Yakinkah ini semuanya Muslim yang membuat? Jangankan kita ini, pakaian yang dipakai sama bapak ibu, ya kainnya dibuat oleh Muslim atau tidak? Oh, belum tentu. Mesinnya, iya kan? Mesin pembuat kain dibuat oleh siapa? Siapa yang merancang? Jadi makanya dalam Al-Quran kita disuruh untuk menghargai manusia itu. Jangan membeda-bedakan. Ya. Li ta'arafu, agar kalian semua mampu memahami. Jangan kemudian melihat personalnya, melihat konteks kemanusiaannya. Jadi kita menghormati sesama manusia itu begitu, karena kita juga pakai ini bukan karena sesama Muslim saja yang membuat, atau bukan orang-orang Islam saja. Boleh saja ini yang menyediakan Muslim ini benar, totalitas 100% Muslim yang merebus air, yang menuangkan air. Tapi yang membuat gelasnya siapa? Nah, kemudian mesin pembuat gelasnya siapa? Ya, oke. Oleh karena itu kita susah. Ya, yuk kita pahami, menghormati dengan sesama manusia. Ya. Jadi ikhlasul amal lillah Bapak dan Ibu. Ikhlaskan aktivitas kita karena Allah. Ngaji ikhlaskan karena Allah. Makanya contohlah Bapak Ibu, satu-satunya surat yang tidak terangkat nilai kalimatnya hanya satu. Yang lainnya ada hubungan dengan nama surat. Ya. Surat apa itu? Surat Al-Ikhlas. Coba cari surat Al-Ikhlas yang Bapak Ibu ada kalimat ikhlasnya, ada enggak?
disuruhnya baca surat Al-Ikhlas, ucapannya qul huwallahu, ada kata-kata ikhlasnya. Jadilah hidup ini seperti surat Al-Ikhlas, nggak pernah protes, walaupun tidak ada nama ikhlasnya di dalam rangkaian kalimat di dalam surat itu. Coba, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu, tapi disebutnya surat Al-Ikhlas. Luar biasa. Bisakah kita hidup ini filosofinya seperti surat Al-Ikhlas? Berproses. Makanya ngaji. Dengan ngaji ini harapannya kita bisa. Jangan sok merasa bisa. Ya. Tapi harus yakin kita bisa. Karena apa? Kita belajar. Makanya kita belajar ini yakin, harus yakin. Ya, karena kalau sudah yakin, ikhtiarnya maksimal. Ya, dengan konteks insya Allah sebagai doa, gitu ya. Ala lillahi dinul khalis. Jadi ikhlasul amal lillah. Ikhlaskan semua aktivitas ini karena Allah, jangan karena selain Allah. Maka akan sukses kita ini. Salat kita ikhlaskan kepada Allah, ngaji kita ikhlaskan kepada Allah. Ya, tidur kita juga ikhlas. Supaya tidur itu menjadi nilainya nilai pahala, ikhlaskan kepada Allah. Jadi orang Islam itu damai. Sampai tidurnya menjadi pahala, makannya jadi pahala. Jadi kalau sudah difikirkan semuanya pahala, apa yang digelisahkan? Kita ini kaya. Dalam pengertian kaya itu kaya hati, kaya rasa. Rasa apa? Rasa senang, rasa lapang, ya, dan seterusnya. Yang berikutnya Bapak Ibu, 3 hal yang tidak bisa diintervensi tadi, ya, adalah saling menasihati di dalam menyelesaikan persoalan. Wa munasahatu wulatil umur, saling memberikan nasihat di dalam menghadapi persoalan, bukan saling membenci, bukan saling menyalahkan, bukan saling merasa paling benar. Persoalan ini yang terjadi saat ini akhirnya menjadi banyak kegelisahan. Tidak harus jauh-jauh, di rumah tangga kita kalau tidak ada musyawarah mufakat, tidak akan bisa merasakan kedamaian. Di dalam bermasyarakat juga sama. Kalau masing-masing punya pendapat, pangkekeh pendapatnya gitu, ya sama saja, merasa benar, ya Pak. Pokoknya kalau tidak mengikuti pendapat saya, Anda salah itu. Saya pendapatnya yang paling benar. Tidak bisa. Makanya wasyawirhum fil amr, berdiskusilah, bermusyawarahlah dalam suatu urusan untuk menyatukan tujuan kebersamaan dan kemanfaatan. Jadi wa munasahatu wulatil umur, dan saling menasihati, saling mengingatkan, saling memberi, saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Ini konsep-konsep ikhlas Bapak dan Ibu. Wah, indahnya, damainya bukan main. Kalau Islam itu, orang yang menjadi Islam, orang yang mengaku Islam seperti ini. Tapi kita prihatin hari ini, wong sesama Muslim, akhirnya sekarang apa yang terjadi? Iya, yang terjadi hari ini, yang sholatnya sama, Allahu Akbar, hajinya sama, Nabi Muhammadnya sama. Tapi kenapa? Pakai jilbab, pakai kerudung menutup aurat, tapi masih menyalahkan yang masih pakai kerudung juga. Pakai pecinya sama, ya, pakai menutup auratnya sama, sorbannya sama, walaupun beda warna, tapi masih suka menyalahkan. Mana kalimat munasahatu latal umurnya mana?
Kan ini konsep ikhlas. Untuk supaya kita menjadi damai, menjadi sukses ibadah kita. Nggak kebayang, kita rajin sholatnya, kita rajin ibadahnya, kita rajin baca Qur'annya, setiap hari kita sedekahkan, setiap tahun kita haji, setiap tahun saum Ramadan, tapi sama tetangga masih benci. Kira-kira sukses tidak? Tidak. Ada kerikil-kerikil di sana, ada benteng-benteng di sana, Bapak dan Ibu. Ya. Kalau sudah bicara benteng, gak akan bisa tembus. Punten. Siapa yang bisa melihat di belakang tembok ini ada apa di sana? Kalau Bapak Ibu sama sekali tidak pernah lewat situ, nggak kebayang ada apa di belakang tembok ini. Tapi karena Bapak Ibu lewatnya dari sana, ya pasti ngebayangkan, oh di situ ada ini, ada ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi munasahatu latil umur. Ini yang tidak ada di sekitar kita ini. Ya. Saling memberikan nasihat di dalam suatu urusan, saling bermusyawarah. Yuk, minimal dalam rumah tangga kita, anak-anak kita, kakak adiknya tentram, tenang. Sesuai dengan nama Islam yang kita masuki adalah damai. Kalau damai itu kan sukses. Kita masuk menjadi orang Islam, namanya juga Muslim. Kalau perempuan muslimah, maka suasana seorang muslim, suasana seorang muslimah harus menjadi salamah, damai. Di pasar damai, nggak ada pencurian. Di pasar damai, nggak ada kebohongan. Di kantor damai, nggak ada orang yang korupsi. Ya, negara dan bangsa ini damai, nggak ada saling orang pembegalan, memprovokasi, saling macam-macam. Aman. Jadi kalau orang ikhlas itu melahirkan kedamaian, melahirkan keamanan. Dan ikhlas ini karena nanti bisa hubungannya sangat kuat dengan kejujuran. Yang ketiga Bapak dan Ibu, waluzumu jama'atil muslimin. 3 perkara tadi yang tidak bisa dikhianati hati seseorang muslim. Jadi hati kita gak bisa dikhianati itu. Dalam hati kita ada gak khianat? Gak ada. Kita ikhlaskan seluruh amal kita kepada Allah. Setiap manusia punya hati itu. Tapi karena terpengaruh dengan musuh-musuh hawa nafsu tadi, akhirnya hati itu berubah. Tapi tetap dalam hatinya ada. Saling menasihati masalah dengan urusan ada itu. Hati kecilnya ada, nggak bisa dibohongi. Yang ketiga adalah waluzumu jama'atil muslimin. Kita tetap setia, tetap istiqomah di dalam berjamaah. Ya, bersama-sama. Nggak bisa hidup ini sendiri saja. Ya. Hidup kita sendiri gak bisa, harus berjamaah apapun. Rumah itu adalah bagian konsep berjamaah yang paling kecil. Ada suami, ada istri paling tidak. Kemudian nanti ada anak. Itu konsep berjamaah. Mengkonstruksi negara yang kecil, konstruksi berjamaah yang paling bawah itu adalah sistem keluarga. Maka tumbuh berkembang, orang berjamaah itu akan tumbuh kembang. Suami istri menikah, berkah akhirnya punya anak. Anak itu keberkahan. Orang sholat sendirian, ya, sholat 5 waktu sendirian, kemudian dia dapat pahala 1. Begitu sholatnya berjamaah ada makmum, berapa? 27 itu keberkahan. Ya, 27 itu keberkahan. Jadi sukses pada akhirnya. Ini kan juga berjamaah. Saya tidak akan bisa ngomong di sini kalau tidak berjamaah. Ya. Kecuali syutingnya. Syuting sendirian.
Sudi juga berjamaah, ada operatornya, ada tim IT-nya. Walaupun pesannya nanti untuk jamaah, kan begitu. Ya, karenanya itu waluzumu jama'atil muslimin, ya, kita harus tanamkan dalam diri kita untuk terus berupaya komitmen tetap istiqomah di dalam melaksanakan apapun berjamaah, bukan sholat. Makan saja, ya, makan itu kenikmatannya berbeda. Makan pada saat kita sendiri dengan makan bersama keluarga atau teman, kan nikmatnya. Ada yang saling menikmati. 3 hal ini Bapak Ibu, ya. Kata Nabi di dalam memahami ayat surat An-Nisa ayat 165, ala lillahi dinul khalis, adalah sesuatu yang pada akhirnya tidak bisa direkayasa oleh hati seorang muslim, adalah ketika seseorang itu menanamkan 3 nilai. Yang pertama, ikhlasul amal lillah. Tanamkan nilai-nilai ikhlas di dalam semua aktivitas, dari mulai bangun tidur sampai kita tertidur lagi, ya. Dan tidurnya saja itu dapat pahala. Yang kedua, wa munasahatu wulatil umur. Kita terus berupaya untuk saling menasihati dalam suatu urusan. Ada persoalan, yuk kita nasihati. Ada persoalan, kita musyawarah. Ada persoalan, kita komunikasikan. Jadi tidak buntu. Maka yang ketiga, waluzumu jama'atil muslimin, akan membentuk suatu keberkahan, akan tumbuh keberkahan dan kemanfaatan suatu aktivitas itu apabila dilakukan dengan sistem sistem kolektif, bukan individual. Kesolehan sosial itu akan lebih kuat ketika dibangun dengan nilai-nilai kolektif, kesepakatan. Kalau sudah sepakat, ya dilakukan, jangan dikhianati, jangan diciderai, begitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ikhlas ini adalah ifradul haqqi subhanahu fi ta'ati bil qasdi. Maka ikhlas itu adalah mengesahkan, ya. Apa istilahnya ya? Ifrad itu penunggalan hak, ya, menyatukan kebenaran, ya, menyatukan kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam tujuan maupun di dalam ketaatannya. Salat harus ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Ifradul haq, ya, menyendirikan atau menunggalkan kebenaran, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala fit ta'ah, dalam ketaatan, bil qasdi, dengan menyengaja. Jadi ketika orang sholat ada tujuan, ada menyengaja kita mau sholat. Setelah kita menyengaja untuk sholat, ada tujuannya untuk sholat, maka kita harus mampu menyendiri, memfardiyahkan, menunggalkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita anggap benar, total kebenarannya itu. Tidak ada yang lain. Ifradul haq namanya. Menunggalkan kebenaran. Tidak menduakan kebenaran. Apa bahasanya? Ya, menunggalkan kebenarannya. Anturidu bi ta'atihi at-taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala duna ayyi syai'in akhar. Jadi tidak menghendaki ketaatan-ketaatan kepada selain Allah. Ibadahnya kita sholat, tapi dalam sholat ini dicampurkan dengan ingat-ingat kepada selain Allah. Ini yang tidak baik, ya. Tidak sukses pada akhirnya. Man tasanna'u li makhluqin aw iktisabin muhammadatin 'indan nas. Dia akan terus untuk mencari kemaslahatan, kebaikan-kebaikan dari manusia. Artinya ada pujian. Kalau pujian dari manusia sukses tidak? Tidak. Artinya kita ibadahnya menjadi ria. Ria itu menampakkan aktivitas kita di mata manusia. Harusnya ibadah itu ditampakkan seluruh aktivitas kita, hanya Allah saja yang tahu. Jangan sampai ada yang selain Allah yang tahu. Persoalan kemudian orang lain, ada manusia yang tahu, selama kita tidak
menampakkan kesengajaan itu hal lain. Ya, sudah menutup-nutupi begitu ya. Makanya ulama-ulama sufi itu kalau ibadah menyamar supaya tidak terlihat orang alim, pakai pakaian biasa-biasa, makan juga yang biasa-biasa, ibadahnya tidak ditampakkan kepada manusia, selalu menyamar. Ya kalau kita masih dalam konteks syariat ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari kita tanamkan 3 nilai ya. Saya ingin pesankan 3 nilai saja dari ala lillahi dinul khalis, bahwa mari kita tanamkan ikhlas itu menjadi kunci segala aktivitas. Apapun aktivitas kita, kalau ingin sukses, ingin diterima oleh Allah, suksesnya ibadah itu diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui 3 hal yang harus ditanamkan adalah ikhlasul amal lillah. Ikhlaskan seluruh aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa munasahatu wulatil umuri, dan berupaya kita saling menasehati dalam suatu urusan, saling diskusi, saling komunikasi menyikapi persoalan. Jangan sendiri saja dan jangan merasa paling benar. Membangun nilai-nilai komunikasi untuk kesepakatan yang baik. Yang ketiga, waluzumu jama'atil muslimin, dan kita tetap dalam berupaya komitmen konsisten dalam berjamaah secara kolektif dalam kebaikan. Kolektif dalam kebaikan, jangan kolektif dalam keburukan. Ya, berjamaah salat, berjamaah seperti ini, berjamaah macam-macam, membangun, baca Quran, ya, berdoa berjamaah. Itu tujuannya adalah membangun. Jangan kemudian diparsialkan. Mohon maaf, jangan diangkatnya khilafiyahnya. Doa itu nggak usah berjamaah, sendiri-sendiri saja. Jangan dilihat di parsialnya, lihatlah kebersamaan. Ya, kan Rasul nggak pernah mencontohkan doa bersama. Loh, kata siapa? Ada hadis yang mungkin Anda belum membaca hadis yang itu. Jadi kita harus husnudzon saja lah ya. Semua apa yang kita lakukan ada nilai-nilai yang dibangun positif. Tentu karena banyak hadis yang menjelaskan. Perbedaannya mungkin kita sudah membaca ini, kita belum baca ini. Kita sudah baca ini, yang lain belum baca ini, seterusnya. Ya, seperti itu. Indah, sehingga kembali kepada nama Islam, damai. Apa yang kita rasakan kedamaian ini karena mampu sebagai seorang muslim, seorang muslimah menampilkan nilai-nilai kebenaran. Tadi Bapak menjelaskan tentang ikhlas, Pak. Saya ingin tahu dulu Pak, arti ikhlas itu sendiri apa ya Pak? Kurang keras Bu. Arti kata ikhlas itu apa? Ikhlas. Ya? Kalau Mas tadi sudah jelaskan tentang pengertiannya, pengertian rumusnya. Kadang-kadang kita di dalam menerapkan ikhlas di dalam hati itu, atau bagaimana menerapkan ikhlas di dalam hati? Karena kadang-kadang ini kita dipengaruhi oleh nafsu ya Pak, nafsu. Sehingga nanti akan muncul ketidakdamaian, baik secara pribadi ataupun secara bermasyarakat. Makasih. Tadi disebutkan ikhlas itu adalah ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fit ta'ah. Itu maksud tujuan definisinya. Artinya Pak, secara harafiah itu Pak, ikhlasnya. Yang lain saya sudah mengerti, tapi kadang-kadang kita ini kurang seikhlas, tapi kadang-kadang jelemet. Nah ini arti ikhlasnya itu sendiri. Secara ya saya tangkap. Kita ini Pak jelas gitu Pak. Secara harfiah ikhlas itu adalah memurnikan. Saya ingin menggambarkan. Ini air itu pada dasarnya putih atau berwarna? Bening. Ya, bening. Berarti bening itu adalah kemurniannya dari air. Ketika sudah air itu berubah dengan berbagai tujuannya, maka air ini disebut murni tidak? Tidak. Karena sudah dicampuri Ya. air
apapun ya campurannya berarti sudah tidak Jadi kalau kita bicara ikhlas itu adalah memurnikan seluruh aktivitas ini ibadah hanya kepada Allah. Apa yang dimurnikan? Kalau orang aktivitas berarti ya ikhlas. Berarti kalau niat berarti niatnya yang ikhlas. Kalau ikhlas dalam konteks amal, murnikan amalnya. Kalau dalam konteks ucapan, murnikan ucapannya. Jangan dicampur ya. Sehingga kalau dalam konteksnya baca Quran ya ikhlas baca Qurannya. Ya, ketika sholat ikhlaskan sholatnya. Ketika puasa ikhlaskan puasanya. Ketika haji ikhlaskan hajinya. Jadi kalau sudah ikhlas adalah memurnikan apa yang kita kerjakan. Ke siapa ikhlas itu ditujukannya? Nah, gitu ya. Apa yang kita ikhlaskan itu ditujukan kepada surat An-Nisa ayat 165. Sebagaimana juga digambarkan dalam surat Al-Bayyinah ayat 4. Begitu ya, paham ya? Itu pointernya. Apa yang tadi saya sampaikan itu adalah syarah penjelasannya. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah paham semua. Alhamdulillah. Saya mohon maaf atas segala kurangnya. Saya sampaikan wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Pusdai Jawa Barat, saya Bambang Bahtiar dan kru liputan Adi Bahrul Muhid, Dede Abdul Rojak, Dai Pulot Oktaviana, Seika Jahrani melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.